Elips merupakan bagian integral dari irisan kerucut dan memiliki sifat yang mirip dengan lingkaran. Tidak seperti lingkaran, elips berbentuk oval. Elips memiliki eksentrisitas kurang dari 1 dan merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dari kedua fokus adalah nilai konstan. Dalam matematika, elips adalah kurva tertutup yang simetris terhadap dua sumbu tegak lurus. Elips dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik pada bidang, sehingga jumlah jarak dari titik manapun pada kurva kedua titik tetap disebut fokus adalah konstan. Titik-titik tetap tersebut disebut fokus dan dilambangkan dengan F1 dan F2. Elips merupakan salah satu irisan kerucut, yaitu perpotongan sebuah kerucut dengan bidang yang tidak memotong alas kerucut. Jika dilihat dari gambar yang sebelumnya, maka terdapat unsur-unsur elips, yaitu pada elips terdapat dua sumbu, yaitu sumbu utama yang terletak pada sumbu X dan sumbu sekawan yang terletak pada sumbu Y. Lalu, titik fokus elips berada pada titik F1 dan F2. Titik pusat elips adalah titik tengah kedua fokus elips, berada di titik tengah antara F1 dan F2. Lalu, sumbu fokal adalah garis lurus yang menghubungkan kedua titik fokus elips, yaitu garis F1 dan F2. Titik puncak elips adalah dua titik pada perpanjangan sumbu fokus yang membentuk elips. Pada gambar terdapat yaitu pada A, min A, B, dan min B. Sumbu mayor adalah sumbu yang melalui dua titik fokus dan lebih panjang dari sumbu minor. Sumbu minor itu adalah kebalikan dari sumbu mayor, yaitu garis lurus melalui pusat elips dan tegak lurus mayor dan lebih pendek dari sumbu mayor. Lalu latus rectum dan focal chord, yaitu garis yang melalui salah satu titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari unsur-unsur elips yang terdapat pada gambar. Ada titik fokus, ada sumbu fokal, titik pusat, sumbu utama, sumbu sekawan, sumbu mayor, sumbu minor, dan focal bone. Persamaan elips di pusat 0,0 dan sumbu mayor adalah sumbu X, yaitu X kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, disebut dengan persamaan elips bentuk baku. Yang kedua, pusat 0,0 dan sumbu mayor adalah sumbu Y, yaitu B kuadrat Y kuadrat ditambah A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Yang ketiga, pusat P atau MN dan sumbu mayor sejajar sumbu X, yaitu B kuadrat dalam kurung X min N tambah A kuadrat dalam kurung Y min N kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Pusat P, M, N dan sumbu mayor sejajar sumbu Y, yaitu A kuadrat dalam kurung X min M kuadrat ditambah B kuadrat dalam kurung Y min N kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Contoh soal elips. Tentukan nilai eksentrisitas dari persamaan elips 9x kuadrat tambah 12y kuadrat tambah 36x min 32y min 92 sama dengan 0. Nah, sebelum kita mencari nilai eksentrisitas dari persamaan kuadrat tersebut, kita harus merubahnya menjadi persamaan elips terlebih dahulu. Nah, di sini 9x kuadrat tambah 16y kuadrat tambah 36x min 32y min 92 sama dengan 0. Kita rubah menjadi persamaan elips, yaitu 9 dalam kurung x tambah 2 per 2 tambah 16 dalam kurung y min 1 per 2 sama dengan 144. Nah, persamaan elips udah kita peroleh nih. Dari situ kita udah mendapatkan nilai A dan B. Selanjutnya kita mencari nilai C menggunakan teorema Pythagoras. Rumus teorema Pythagoras adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, di mana A-nya adalah 16 dan B-nya adalah 9. Nah, kita masukkan
nilai tersebut ke dalam rumus teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. 16 sama dengan 9 tambah C kuadrat. C kuadrat sama dengan 16 dikurangi 9 sama dengan 7. C kuadrat sama dengan 7. Berhubung C kuadrat, jadi kita harus mengakarkan dari nilai tersebut. Jadi C sama dengan akar 7. Sekarang kita mencari nilai eksentrisitasnya. E sama dengan C per A sama dengan akar 7 per 4. Nah, di sini juga ada soal penerapan elips dalam kehidupan sehari-hari loh. Seorang anak melemparkan bola menggunakan alat pemukul dengan kelengkungan berbentuk setengah elips dengan lebar alas yaitu 36 meter dan tinggi 15 meter. Berapakah lebar kelengkungan bola tersebut pada ketinggian 10 meter dari alas? Dari sketsa tersebut, sumbu X berada pada alas dan titik asal 0,0 merupakan titik tengah alas. Sumbu utama atau mayor elips terletak sepanjang sumbu X. Pusatnya di titik asal XP, YP sama dengan 0,0 sehingga dapat diketahui bahwa nilai A sama dengan 36 bagi 2 sama dengan 18 dan nilai B sama dengan 15. Nah, di sini kita mengetahui persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per 18 kuadrat tambah Y kuadrat per 15 kuadrat sama dengan 1. 18 kuadrat dikuadratkan menjadi 324 dan 15 kuadrat dikuadratkan menjadi 225. Jadi persamaan elipsnya X kuadrat per 324 tambah Y kuadrat per 225 sama dengan 1. Nah, untuk mengetahui lebar kelengkungan lemparan bola pada ketinggian 10 meter, maka nilai Y sama dengan 10. X kuadrat per 324 tambah Y kuadrat per 225 sama dengan 1. Nilai Y kita rubah menjadi 10 kuadrat. Jadi, X kuadrat per 324 tambah 10 kuadrat per 225 sama dengan 1. X kuadrat per 324 sama dengan 10 kuadrat tersebut pindah ruas jadi 1 min 100 per 225. X kuadrat per 324 sama dengan 125 per 225. Nah, di sini kita bagi 125 bagi dengan 25 dan juga 225 kita bagi dengan 25. Jadi X kuadrat per 324 sama dengan 5/9. Nah, ini kita kali silang untuk mengetahui nilai berikutnya. Jadi 9X kuadrat sama dengan 1620. 9 kita pindah ruaskan, jadi X kuadrat sama dengan 1620 dibagi 9. X kuadrat sama dengan 180. Nah, di sini kan X kuadrat masih dalam keadaan ada kuadratnya, jadi kita ubah menjadi X sama dengan 6 akar 5. Nah, jadi X sama dengan positif, lebar kelengkungan lemparan bola pada ketinggian 10 meter adalah 2 kali 6 akar 5 sama dengan 12 akar 5. Jadi lebar kelengkungan bola pada ketinggian 10 meter adalah 12 akar 5.